Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, amin. Finally, bab 1 sudah kita selesaikan. Ada bab 1 kita membahas software, hardware, dan sistem operasi serta aplikasi. Di bab kedua ini, kita akan membahas tentang materi baru yaitu adalah pengenalan data. Di bab kedua ini, kita akan fokus mempelajari Microsoft Excel. Apa sih Bu Microsoft Excel itu? Ya, Microsoft Excel adalah yaitu suatu paketan instalasi dari Microsoft Office. Sesungguhnya di paketan instalasi Microsoft Office itu tidak hanya Excel, cuma kita di bab kedua ini difokuskan hanya mempelajari Excel. Seperti apa aja sih Bu paketan yang lainnya? Itu yang pertama ada Microsoft Word, terusnya Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, serta Microsoft ada juga Microsoft Notepad. Sungguhnya tidak hanya ada Microsoft Excel, tetapi ada kawan-kawannya yang lain seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, serta ada pula Notepad. Ya, sesungguhnya di paketan instalasi Microsoft Office itu tidak hanya Excel, cuma kita di bab kedua ini difokuskan hanya mempelajari Excel. Seperti apa aja sih Bu paketan yang lainnya? Itu yang pertama ada Microsoft Word, terusnya Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, serta Microsoft ada juga Microsoft Notepad. Nah, di Word ini ya, di slide selanjutnya ini adalah pengenalan dari Microsoft Excel. Apa sih Bu Microsoft Excel itu? Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris, kolom, untuk mengeksekusi suatu perintah dari penggunanya. Nah, Microsoft Excel ini dilambangkan dengan warna hijau dengan di sini ada huruf X. Sedangkan teman-teman yang lain seperti Word, terusnya Publisher, PowerPoint, dan Notepad itu, kalau Word itu dilambangkan dengan warna apa? Ada yang tahu tidak? Ya benar, kalau Word itu dilambangkan dengan warna biru, dan di sini itu lambang hurufnya itu adalah W. Nah, sedangkan PowerPoint itu seperti yang sedang saya gunakan ini, PowerPoint dilambangkan dengan warna orange, dan di sini hurufnya itu adalah P. Sedangkan Publisher itu sama dengan Excel. Hanya saja yang membedakan adalah di sininya itu lambangnya P dengan latar berwarna hijau. Sedangkan Notepad itu biasanya dilambangkan dengan warna ungu. Nah, tadi dijelaskan bahwa Microsoft Excel berfungsi untuk mengolah angka. Benar sekali. Kalau di Microsoft Word itu difokuskan untuk membuat suatu dokumen yang berupa rangkaian kalimat. Kalau di Microsoft Excel ini hanya difokuskan untuk membuat dan mengolah suatu angka atau suatu data. Kalau di PowerPoint itu digunakan untuk media presentasi seperti yang sedang saya gunakan. Kan banyak ya zaman sekarang kan pembelajaran kan bisa menggunakan banyak media kan, karena kita di sini kan daring, jadi medianya itu salah satunya digunakan adalah Microsoft PowerPoint seperti yang sedang kalian lihat ini. Kalau Publisher itu digunakan untuk apa sih Bu? Nah, Publisher itu digunakan untuk membuat
kartu nama, terusnya sertifikat, terusnya CV, surat lamaran pekerjaan, terusnya greeting card atau surat undangan, invitation card, dan lain sebagainya. Ada pula aplikasi yang mirip dengan aplikasi Publisher. Aplikasi apa sih, Bu? Ya, itu adalah namanya aplikasi Canva. Cuma Canva itu adalah suatu aplikasi di luar instalasi Microsoft Office yang biasanya kita install dengan menggunakan handphone. Jadi lebih praktis untuk digunakan dan lebih mudah pula. Kalau Publisher itu kan biasanya udah satu paket di laptop ya, karena kita kalau install Windows itu biasanya udah sama Microsoft-nya biasanya. Nah, kalau Canva ini kerjanya hampir mirip dengan Publisher. Di situ ada menu untuk membuat sertifikat, ada menu untuk membuat CV, menu membuat lamaran pekerjaan, bahkan setiap desain slide dari PowerPoint pun ada. Cuma kalau untuk PowerPoint Ibu biasa menggunakan di laptop, karena kalau di HP itu agak ribet ya. Dan ada pula aplikasi yang di luar dari instalasi Microsoft Office yang fungsinya itu adalah gabungan dari aplikasi Word, terusnya Excel, terusnya PowerPoint dan lain sebagainya. Itu namanya adalah WPS Office. Kalian juga bisa menginstal aplikasi tersebut di HP kalian ya. Jadi misalnya yang nggak punya laptop atau komputer, kalian bisa mengerjakan tugas dan dokumen atau ingin membuat suatu data atau presentasi, itu bisa menggunakan WPS Office. Kalian bisa langsung mendownloadnya di Google Play Store. Nah, balik ke topik. Di slide berikutnya yaitu adalah bentuk lembar kerja dari Microsoft Excel. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ini adalah lembar kerja Excel. Nah, bagian yang putih ini, yang kotak-kotak itu dinamakan dengan worksheet. Pada Excel, itu worksheet-nya itu berbentuk kotak-kotak seperti ini. Karena apa? Untuk apa sih, Bu? Bentuknya kok dibikin kotak-kotak kayak gini? Nah, karena fungsinya yaitu untuk memudahkan dari setiap penggunanya dalam mengaplikasikan aplikasi tersebut. Karena kita kan di sini tujuannya itu untuk mengolah angka dan data. Itu dibuat kotak-kotak ini karena agar kita tidak repot membuat tabelnya satu persatu. Karena kan kalau di Word kan kita misalnya ingin membuat suatu data yang berhubungan dengan angka, itu biasanya kita membuat tabelnya secara manual. Nah, kalau di Excel itu kita bisa mengerjakannya secara udah disediakan atau kita membuatnya manual. Nah, jadi kan lebih mudah kan kalau di Excel. Ya, di slide selanjutnya yaitu adalah fungsi dari Microsoft Excel. Fungsi dari Microsoft Excel itu yang pertama adalah untuk membuat laporan ataupun keperluan dari suatu administrasi perusahaan. Diingat kembali tidak hanya perusahaan, karena suatu keperluan administrasi itu banyak ya, bisa di sekolah, di rumah sakit, atau di lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah untuk memberikan kemudahan dalam pembuatan dari suatu laporan keuangan. Yang ketiga itu adalah untuk memudahkan pembuatan tabel dan grafik berdasarkan dari suatu perhitungan. Yang keempat itu adalah untuk memudahkan perhitungan dengan memanfaatkan rumus dan juga fungsi logika pada Excel. Yang kelima itu dapat menyajikan data dengan tampilan yang rapi serta membuat suatu perhitungan yang akurat. Ya, di sini tadi sudah saya singgung bahwa tampilan yang berwarna putih ini adalah worksheet. Ya, di sini adalah nama-nama dari setiap tools yang ada di Excel. Yang pertama itu adalah Quick Access Toolbar. Yang kedua itu adalah tab ribbon. Yang ketiga itu adalah tombol minimize, maximize, serta tombol close atau tombol untuk keluar dari aplikasi. Yang keempat itu adalah tombol dialog.
Dan yang kelima adalah group, yang keenam itu adalah navigasi sheet, yang ketujuh adalah tab sheet, dan yang kedelapan itu adalah zoom level. Di slide selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan suatu penjelasan dari setiap workbooknya. Hah? Kok workbook sih Bu? Bukannya tadi kan disebutinnya worksheet. Apa sih Bu bedanya workbook dengan worksheet? Ya, kalau worksheet itu adalah lembar kerja yang putihnya, yang ini yang kotak-kotak, sedangkan workbook adalah setiap tools yang ada di atasnya yang bisa kita gunakan. Ya, di sini ada pengertiannya ya. Ada workbook adalah suatu buku kerja atau tempat melakukan manajemen data yang dapat menyimpan lebih dari satu worksheet pada Microsoft Excel. Istilah worksheet adalah lembar kerja elektronik di mana tempat data-data itu tersimpan. Worksheet terdiri dari sel yang diidentifikasi dalam baris dan kolom pada Microsoft Excel. Sedangkan fungsi workbook adalah berkaitan dengan seluruh perintah yang ada pada Microsoft Excel. Tampilan awal workbook hanya terdiri dari satu worksheet dan penggunaannya dapat menambahkan dengan mudah apabila diperlukan. Setiap sel dapat memuat data baik berupa string atau tulisan, angka, atau formula dari Excel tersebut. Ya, selanjutnya yaitu adalah fungsi-fungsi atau Ibu akan menjelaskan dari makna dari setiap tools-tools yang ada di Excel. Yang pertama itu adalah title bar. Sudah pastilah yang namanya title itu pasti berkaitan dengan judul. Ya, di Excel adalah disebut title bar. Apa sih Bu title bar itu? Title bar adalah menampilkan nama dari workbook yang sedang aktif atau dibuka. Secara default, nama workbook pada Microsoft Excel adalah book 1. Ya, di sini maksudnya adalah book 1. Cuma misalnya kalian sudah meng-save dokumen tersebut, kalian bisa mengganti nama sesuai dengan keperluan atau keinginan kalian masing-masing. Yang tools yang kedua yaitu adalah Quick Access Toolbar yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel Anda yang dapat mengurangi atau menambahkan perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Ya, di sini pasti yang kalian sudah tahu atau yang sering menggunakan menggunakan aplikasi-aplikasi dari Microsoft Office ini pasti sudah tahu dong kalau di sini adalah tombol save, terusnya ini tombol undo, ini tombol redo, dan ini adalah tombol-tombol pengikut lainnya. Yang ketiga itu adalah kontrol jendela yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu maximize, minimize, serta menutup jendela kerja dari Microsoft Excel. Maximize, minimize itu apa sih Bu? Sudah jelas dari katanya, yaitu maximize adalah untuk membuat suatu lembar kerja ini berukuran maksimum atau berukuran besar. Sedangkan minimize itu berasal dari kata mini yang artinya untuk memperkecil dari jendela dari lembar kerja aplikasi tersebut. Nah, sedangkan yang tombol X ini adalah untuk meng-close atau untuk keluar dari aplikasi Excel. Yang keempat yaitu adalah menu bar yang merupakan kumpulan dari perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Apa sih ribbonnya? Apa sih ribbon itu? Ribbon adalah tempat perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan icon perintah atau command button. Fungsi-fungsi command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Ya,
Ini adalah tampilan dari ribbon, banyak ya. Di sini adalah home, ada yang pertama itu ada file, yang kedua itu ada home, selanjutnya ada insert, page layout, formulas, data, review, view, power pivot, dan lain sebagainya. Di sini juga ada fungsi-fungsinya. Fungsinya untuk apa sih Bu? Untuk mengedit dari tampilan data yang akan kita buat. Jadi di sini misalnya Calibri itu adalah font hurufnya atau jenis huruf. Nah, terus habis itu di sini ada ukuran fontnya, ukuran hurufnya. Nah, terus habis itu di sini ada untuk mempertebal, ini untuk memiringkan tulisannya, ini italic untuk ini underline untuk membuat garis bawah pada kalimat, ini untuk membuat kalimatnya rata kiri atau rata kanan atau di tengah-tengah. Terus di sini ada terus di sini ada untuk border, terusnya warna dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah name box atau kontak nama. Nah, di sini yang berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Ya, nama sel itu apa, Bu? Nama sel itu adalah urutan dari setiap kotak-kotak ininya. Misalnya di sini adalah B7. Berarti di sini adalah di kolom B dengan nomor 7. Maka di sininya akan otomatis muncul suatu huruf dan angka, yaitu di sini contohnya adalah B nomor 7. Nah, yang keenam itu adalah formula bar, berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mengidentifikasikan nilai numerik atau maupun teks pada formula bar. Ya, di sini ya formula bar. Di sini misalnya kita bisa mengetik itu, misalnya kita ingin memasukkan data, kita bisa mengetiknya di formula bar atau kita bisa langsung mengetikkan di worksheet. Cuma misalnya kita mengetikkan di worksheet pula, di sini pasti akan muncul kalimat apa yang kita masukkan di dalam Microsoft Excel tersebut. Yang ketujuh yaitu adalah kolom, berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A sampai atau XFD. Anda dapat menggunakan CTRL plus untuk menuju kolom terakhir Microsoft Excel 2016. Yang kedelapan itu adalah row atau baris yang berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai seterusnya. Anda dapat menggunakan CTRL plus ke bawah untuk menuju baris terakhir Microsoft Excel 2016. Yang kesembilan yaitu adalah sel aktif yang digunakan untuk mengarahkan pada suatu pointer komputer dan indeks sel yang akan ditampilkan pada name box. Yang ke-10 adalah tab worksheet yang berfungsi untuk menambah atau untuk mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Yang ke-11 yaitu adalah lembar kerja Excel, adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Yang ke-12 yaitu adalah horizontal scroll bar yang berfungsi untuk menggeser-geser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Yang ke-13 yaitu adalah vertical scroll bar yang berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Yang ke-14 itu adalah page view yang berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Di sini ada zoom ya, tampilan zoom. Ini kita misalnya ingin membesar lembaran kerjanya itu bisa digeser ke arah kanan. Apabila kita ingin memperkecilnya itu kita bisa menggesernya ke arah kiri. Ya. Yang ke-15 itu yang terakhir adalah status bar yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan oleh setiap penggunanya.
Ya, yang selanjutnya yang akan Ibu jelaskan yaitu adalah bagian-bagian yang terdapat dalam Microsoft Excel yang selanjutnya, itu seperti ada cell, rank cell, select cell, name box, tab split, dan formula bar. Sel itu apa sih, Bu? Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris yang mempunyai nama. Nama sel diambil dari perpaduan antara kolom dan baris itu. Misalnya di sini ada sel A1 serta sel F12. Nah, sel itu yang mananya sih, Bu? Sel itu yang mananya sih, Bu? Sel itu adalah bagian kolom bertitle A ini dengan jumlah barisnya. Nah, misalnya di sini A1 berarti kan di kolom A nomor 1. Nah, di sini title-nya yaitu adalah sel A1. Nah, sedangkan di sini sel F12. Sel F12 itu yang mana? Berarti kan di sini di kolom F dengan nomor baris 12. Berarti kan di sini di mana nih? Nih di sini itu dinamakan dengan sel F12. Nah, sedangkan di sini yang kedua itu adalah range cell. Range cell itu apa, Bu? Range cell itu adalah kumpulan dari sel atau kolom, basis, dan sel yang tertampung dalam worksheet. Jadi kumpulan dari setiap kotak-kotak ini, misalnya kita blok nih dari sel A1 set sampai sel 12. Nah, itu ada itu kan nanti terbentuk suatu kotak kan, kotak seperti ini kan ya, kotak seperti ini sampai di nomor 12. Nah, itu dinamakan range cell. Nah, sedangkan select cell-nya digunakan untuk memilih semua sel dalam satu worksheet. Yang keempat itu adalah name box. Name box adalah suatu kotak yang dipakai untuk menampung nama-nama range yang dibuat di Excel. Nah, jadi apabila kita ingin memasukkan suatu datanya, itu kita bisa mengetikkan di atas persegi panjang ini, atau kita bisa langsung mengetikkannya di setiap sel di dalam worksheet. Nah, jadi kita bisa ngetiknya di sini atau di sini. Cuma tetap saja misalnya kalian mengetik di sini, maka datanya di sini pun akan muncul ya, akan terbaca. Nah, yang kelima itu adalah tab split. Tab split adalah tuas pemisah yang terletak di antara tab sheet dengan batang penggulung horizontal. Yang keenam itu adalah formula bar yang berfungsi sebagai kotak isian yang nantinya dapat berisi rumus-rumus dari data yang sedang diolah. Kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan yaitu adalah Microsoft Excel merupakan suatu pengolah data yang berupa huruf dan angka. Yang tampilan utama dari Microsoft Excel berupa bagian yang berbentuk menyerupai tabel yang berupa kolom dan baris. Microsoft Excel akan bekerja melakukan pengolahan data dan memiliki keunggulan suatu pengolahan angka secara otomatis. Yang hal tersebut dapat dilakukan dengan dukungan dari rumus-rumus yang dapat dimasukkan ke dalam lembah kerja dari Excel. Ya, selesai ya materi pertemuan kedua dari bab kedua ini, yaitu adalah pengenalan dari Microsoft Excel terlebih dahulu. Di materi selanjutnya kita akan membahas lebih lengkap, lebih lanjut dari materi Excel. Ya, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan dan kekurangan Ibu mohon maaf. Ibu harap kalian bisa mengerti dari setiap materi-materi yang sudah Ibu jelaskan, serta dirangkum agar bisa kalian ingat-ingat dan kalian bisa pelajari lagi. Kalian pun bisa mencari materi lebih lanjut, jadi tidak hanya terpaku pada materi yang Ibu sampaikan saja, tapi kalian pun punya inisiatif untuk mencari materi yang lebih lengkap dari sumber yang lain, itu seperti YouTube, terusnya Google, buku, dan lain sebagainya. Jadi kalian tidak hanya menunggu atau terfokuskan pada materi yang setiap hari kalian dapat dari setiap guru-guru dari mata pelajaran masing-masing. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.